Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid An-Nur, yang kami hormati Al-Ustadz Khalid Mirbah LC, yang kami hormati para ustadz, ustazah, alim ulama, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tidak lupa salawat teriring salam semoga tercurah untuk uswatun hasanah kita, manusia paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kelak kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara salat Idul Fitri kita, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yang berkhutbah dan imam salat Idul Fitri kali ini adalah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Ustadz Khalid Mirbah LC Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kemudian yang kedua, maklumat mengenai laporan penerimaan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak, sedekah selama bulan Ramadan sebesar 20.080.000 rupiah.
Kemudian zakat fitrah berupa beras sebanyak 327 kg. Alhamdulillah tadi malam sebelum jam 11 sudah kita sampaikan atau sudah kita salurkan kepada 349 mustahik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada jamaah atau warga yang telah menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan keberkahan untuk harta yang masih tersimpan. Untuk selanjutnya kami juga menghimbau di hari yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita mempersiapkan infak yang terbaik kita, karena pada hari ini segala kebaikan infak sedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ucapan terima kasih, kami mewakili DKM An-Nur mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Ramadan yang telah bekerja dari mulai awal Ramadan hingga hari ini, sehingga seluruh kegiatan di bulan Ramadan di Masjid An-Nur dapat berjalan dengan baik. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula kami mewakili DKM Masjid An-Nur mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila pelayanan kami selama ini masih banyak kekurangan di sana sini. Kemudian pada kesempatan ini pula kami mengingatkan kembali tata cara untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana sholat ini kita akan lakukan 2 rakaat. Untuk rakaat pertama kita akan lakukan dengan 7 takbir, untuk kemudian rakaat kedua dengan 5 takbir. Kemudian seperti kebiasaan kita dari tahun ke tahun, mungkin nanti apabila ada kesibukan masing-masing bagi jamaah yang punya waktu, setelah selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mari sama-sama kita tidak meninggalkan masjid ini, kita bersalam-salaman, kita saling memohon maaf karena mungkin setelah pulang ke rumah tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan. Makanya kami menghimbau pada kesempatan yang baik ini untuk sejenak kita saling bermaaf-maafan di antara kita. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Seluruh ibadah kita baik puasa, zakat, infak, sedekah dan tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir dan kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Ala haziniya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat berupa iman, Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW di hari raya, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita hari ini dan sebulan lamanya di bulan Ramadan yang telah kita lalui diterima sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah serta petunjuk beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tema khutbah Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini adalah menjaga
konsistensi ibadah pasca Ramadan. Tidak terasa 1 bulan kita lamanya beribadah pada bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini, pada momen Idul Fitri ini menjadi penanda bahwa kita telah berpisah dengan bulan suci tersebut. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan jiwa-jiwa dari siksaan api neraka. Oleh karena itulah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati, Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayang kepada hamba-hambanya yang beribadah selama bulan suci Ramadan. Begitu mudahnya seorang hamba bisa meraih ampunan dari Allah taala ketika memaksimalkan bulan Ramadan dengan kesungguhan ibadah dan amal soleh. Dan tentu kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita luput dari ampunan Allah yang begitu luas yang Allah bentangkan pada bulan Ramadan. Contohnya ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka ini adalah sebuah amalan yang mampu menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena dilandasi keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Begitu pula Allah bentangkan ampunan kepada siapa saja yang mampu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail, termasuk diantaranya adalah salat tarawih. Nabi SAW memberikan janji kebaikan berupa ampunan Allah kepada kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan salat malam, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah taala. Begitu pula ketika kita memasuki Ashrul Awakhir, 10 terakhir di malam bulan suci Ramadan, ketika kita mampu maksimalkan 10 malam terakhir tersebut dengan semangat ibadah dan amal soleh, terutama ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ternyata itu mampu menghadirkan ampunan Allah di dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilandasi dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah taala, hanya saja ampunan Allah ini hanya berlaku bagi dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang muslim. Adapun dosa-dosa besar hanya bisa diampuni oleh Allah dengan cara kita bertobat setulus-tulusnya kepada Allah taala dan menyesal atas segala dosa besar yang kita kerjakan. Nabi SAW menyampaikan bahwa satu amalan menuju amalan berikutnya itu bisa menjadi sarana penghapus dosa-dosa dan kesalahan seorang muslim. Beliau katakan, "Al-jum'atu ilal jum'ati was-salawatu wal Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzastanabal kabair." Bahwa antara satu salat dengan salat yang lain, kemudian Jumatan menuju Jumatan yang lain, bulan Ramadan menuju bulan Ramadan berikutnya, amalan-amalan yang ada di antara keduanya itu bisa menjadi sarana penghapus dosa-dosa manusia ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
begitu luas rahmat Allah dan maghfirah yang Allah bentangkan pada bulan suci Ramadan, maka tentu amatlah merugi ketika kita berlepas diri dari bulan suci Ramadan, ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadis, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yukfara lahu. Sungguh merugi, celaka seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan ketika dia berpisah dari bulan tersebut, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, seorang muslim tentu sangat mengharapkan agar amal ibadah yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah taala. Dan dia khawatir jangan-jangan amalan yang dia kerjakan selama itu ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda keimanan seseorang ketika dia mengharap bahwa segala amal ibadah yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Oleh karena itulah, ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca sebuah ayat di surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Dan orang-orang yang telah melakukan suatu amalan sedangkan hati mereka begitu takut bahwa mereka nanti akan kembali kepada Tuhan mereka, merekalah ini orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan segala bentuk kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdepan untuk mencapai kebaikan tersebut. Ketika beliau membaca ayat ini, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yasriquna wa yaznuna wa yashribuna al-khamra?" Apakah ayat ini itu ditunjukkan kepada mereka pencuri, pezina, dan orang-orang yang suka meminum khamr, pelaku dosa secara umum? Ketika mereka sudah terlanjur melakukan dosa, mereka takut kepada Allah Ta'ala? Nabi SAW menjawab, "La ya bintas Siddiq," tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. "Walakin humul ladina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum." Tetapi ayat ini itu diperuntukkan kepada kita sebagai orang-orang yang gemar melaksanakan salat, puasa, dan zakat, sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang takut jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah harapan tertinggi seorang hamba ketika melakukan amal ibadah adalah amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena itu cukup menjadi benteng baginya supaya terhindar dari siksaan api neraka dan bisa menjadi wasilah untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Makanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sungguh seandainya aku tahu bahwa satu solatku saja itu diterima oleh Allah sebagai ibadah, itu lebih aku sukai daripada seluruh dunia dan seisinya." Oleh karena itulah, jangankan kita sebagai manusia biasa, para nabi dan para rasul, mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, itu saja tidak jumawa, tidak berani pede bahwa pasti amal ibadah yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah melakukan sebuah amalan yang begitu mulia, bahkan manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini, yaitu membangun Baitullah, Ka'bah, yang menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam sampai hari kiamat nanti. Apakah ketika beliau telah melakukan amalan tersebut, lantas beliau jumawa, merasa bahwa amalan yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah? Tidak. Makanya beliau berdoa kepada Allah agar Allah terima amal ibadahnya itu sebagai amal kebaikan untuk Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 127,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah bersama putranya Ismail, apa yang keduanya lakukan setelah itu? Keduanya berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami ini, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oleh karena itulah, agar amalan ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dilandasi dengan niat yang ikhlas di dalam mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah, kemudian ibadah yang dia kerjakan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka di antara cara agar amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah ketika ibadah yang kita kerjakan itu menular pada musim-musim yang lain. Sehingga sebagai seorang mukmin, tentu kita tidak hanya menjadikan Ramadan ini sebagai patokan untuk beramal, sehingga meninggalkan amal-amal ibadah pada musim-musim yang lain. Bagi seorang mukmin, setiap tahun itu adalah musim-musim kebaikan. Bahkan setiap detik dari waktu yang dia lalui di dalam kehidupannya adalah musim-musim kebaikan yang dia bisa kerjakan, yang dia bisa jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, inna qubula al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya sebuah kebaikan, manakala kebaikan itu menular pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga para ulama memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita hanya fokus beribadah di bulan Ramadan saja, kemudian kita meninggalkan ibadah-ibadah pada bulan-bulan yang lain. Maka inilah termasuk orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengingat Allah hanya pada musim-musim tertentu, sementara pada musim-musim yang lain dia lalai dari amal ibadah yang harusnya dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala singgung tentang perbuatan sebagian manusia yang hanya ingat kepada Allah, yang hanya mau ibadah kepada Allah di saat senang saja. Tetapi ketika dia mendapatkan ujian di dalam kehidupan, dia tinggalkan Allah. Dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Hajj ayat 11 Allah sampaikan, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Di antara sebagian manusia, kata Allah, ada orang yang beribadah kepada Allah di tepian saja, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya kesenangan, kebaikan, maka dia tetap berada di dalam kondisi tersebut, tetap beribadah kepada Allah. Tetapi ketika Allah timpakan kepadanya fitnah, yaitu ujian di dalam kehidupan, maka dia berpaling dari Allah Ta'ala, berpaling wajahnya menghadap dari Allah Ta'ala, maka sesungguhnya inilah kerugian dunia dan akhirat. Inilah kerugian yang nyata. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya para ulama kita memberikan nasihat yang begitu indah, agar kita tetap konsisten dan istiqomah di atas ibadah dan amal soleh. Jangan sampai kita hanya fokus ibadah di bulan Ramadan saja. Meskipun ibadah di bulan Ramadan itu penting dan sangat mulia karena memiliki keutamaan yang begitu banyak, tetapi kita tidak boleh lupakan waktu-waktu yang lain yang Allah telah sediakan untuk kita gunakan sebagai sarana ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya manusia itu adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Kunu rabbaniyina wa la takunu ramadaniyin.
jadilah kamu hamba-hamba Allah yang Rabbani. Jangan kamu menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Oleh karena itulah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsistensi ibadah pasca Ramadan ini adalah sebuah tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat istiqomah di dalam ibadah adalah sebuah sifat yang wajib untuk kita miliki, karena kesempurnaan sebuah amal ibadah itu bisa dilihat sejauh mana dia konsisten di dalam ibadah tersebut. Para ulama ketika mendefinisikan makna istiqomah secara bahasa, ya, maknaha al-i'tidal, maknanya adalah lurus dan seimbang. Kemudian secara istilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu sulukus siratil mustaqim wa huwa hadha ad-dinul qayyim min ghairi mailin anhu yumnatan wala yusratan wa dhalika yashmalu fi'lu ta'ati kulliha wa yashmalu tarkul manhiyati kulliha. Yaitu sifat istiqomah adalah sifat di mana seseorang menempuh jalan yang lurus, yaitu jalannya agama Islam, tanpa dia menyimpang, baik itu ke arah kiri maupun kanan. Dan itu mencakup seseorang melakukan seluruh aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap umat Islam untuk melandasi kebaikan itu dengan sifat istiqamah, karena ini tanda amalan itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kulli qawlan fil islami la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah ucapan yang begitu penting, sempurna, yang mana ucapan ini nanti tidak akan aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maka Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Dan ini tanda kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ingat ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya Firaun, sehingga Allah selamatkan keduanya dari kejaran Firaun. Allah tenggelamkan Firaun ke dalam Laut Merah. Maka apa yang Allah ingatkan setelah itu? Di dalam surat Surat Yunus ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun." Allah berfirman, "Sungguh telah aku kabulkan permintaan kalian berdua agar kalian diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka setelah itu istiqomahlah kalian di atas kebaikan dan janganlah kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui." Maka amalan yang dilakukan secara rutin dan istiqomah, walaupun itu jumlahnya hanya sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita bersusah payah melakukan sebuah amalan dalam musim tertentu, tapi kita meninggalkan amalan tersebut pada musim-musim berikutnya. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah, bahwa sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun itu hanya sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita mendawamkan amal kebaikan kita tidak hanya pada Ramadan saja tetapi pada musim-musim berikutnya, daripada kita bersusah payah melakukan sebuah amalan dalam satu waktu dalam jumlah yang banyak tetapi kita tinggalkan pada musim-musim berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga konsistensi keimanan dan amal soleh ini tidak hanya di bulan Ramadan tetapi menular pada bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, jaga iman kita,
agar kita terus dimudahkan untuk beribadah kepada Allah dan diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa, rasulina al-mujtaba, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر واجتنبوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن على شاكلتهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ada